Gitu Pak Ageng. Kalau ini bukan pertama, tapi memang ini viral nih yang kayak begitu nih. Betul. Ada lagi yang kemarin sempat viral juga di TikTok. Apa tuh Pak Ageng? Malah sewa LC. LC itu apa? Lagi karaoke ya? Itu betul tuh Pak Ageng itu? Tapi katanya kalau itu joke katanya. Oh, syukur. Ambil rapot sewa ojek online. Wah, ini bener-bener ini. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Iwan. Ada ojek segala. Ini kemarin viral. Jadi ada siswa yang mesen ojol, tapi bukan untuk Gojek. Lah, bukan untuk ngojek. Makanan? Bukan. Oh, tapi untuk ngambil rapot ke sekolah. Saya baru tahu ada jasa ambil rapot dari supir ojek. Ini serius Pak Ageng ini? Serius itu. Viral itu kemarin. Ini gimana kronologisnya ini? Jadi itu di postingannya itu si siswi ya, cewek itu. Nah, jadi mesen apa namanya, ojek biasa, ojek online ya, lewat aplikasi. Tapi dia sambil ngechat, "Pak, bisa minta tolong ambilin rapotnya nggak? Rapot saya," gitu. Soalnya mau minta tolong ke siapa lagi gitu. Ini anak yatim ya? Nggak ngerti saya juga. Anak yatim kah atau mungkin bapak orang tuanya sibuk atau seperti apa? Iya. Ini kalau menurut Ustadz Iwan ini kreatif apa gimana? Waduh ya. Iya memang supir ojol sekarang jadi harus multi talent ya. Ambil makanan, ambil penumpang, ambil rapot. Ya yang pertama saya lihat kalau pertama ya kita berpikir baiknya mungkin yatim piatu barangkali ya. Bisa gitu jadi. Kan, ya. Tapi kalau yatim piatu kan pasti ada saudaranya lah gitu kan. Ada pamannya, ada uaknya, ya mungkin ada sepupunya atau kakaknya yang bisa ngambil rapot itu ya. Tapi kalau memang ternyata bukan anak yatim gitu, artinya orang tuanya ada begitu. Kalau menurut saya ini satu masalah Pak Ageng gitu kan. Karena orang tuanya kan ada. Karena dalam pengetahuan saya namanya salah satu SOP ngambil rapot kan oleh orang tua. Begitu. Nah kalau orang tua nggak mau ngambil, sampai kemudian anaknya minta supir driver ojek online untuk ngambil, berarti ada masalah antara dia dengan orang tuanya begitu kan. Nah apalagi yang minta nih siswinya. Kalau yang minta orang tuanya saya masih pikir, oh ya berarti orang tuanya masih ada tanggung jawab walaupun nggak gitu-gitu amat gitu kan. Tetap usahakanlah orang tuanya datang. Tapi kalau ini siswinya gitu kan yang minta supaya driver ini ambilkan rapot dia. Saya nggak habis pikir itu Pak Ageng itu kalau kayak begitu. Ini Ustadz bukan curhat ini. Kayaknya ini fenomena sekarang itu mungkin ya ada faktor kesibukan orang tua juga. Sehingga mungkin ya jadi terabaikan. Ya kan? Padahal sebenarnya kan momen-momen seperti ini kan ya momen penting bagi anak. Gitu kan? Gimana menurut Ustadz Iwan? Ya Pak Ageng, saya juga pernah dapat curhatan dari guru ya. Dari seorang guru. Dia bilang, ini Pak, ada siswa kami Pak, dari mulai masuk sampai lulus, belum pernah datang orang tuanya ngambil rapor. Masya Allah. Yang datang tuh supirnya, pembantunya, atau karyawannya. Sampai-sampai gurunya mikir, ini anak siapa ini? Kirain yang datang bapaknya. Iya, kok ganti-ganti gitu. Bapaknya ganti-ganti gitu. Itu sampai mikir tadi juga, ini anak siapa itu kan? Kirain yang datang ibunya, ternyata bibinya. Iya, itu asisten rumah tangganya gitu kan. Asisten rumah tangganya gitu kan. Jadi saya ternyata ini bukan cuman kejadian ini Pak Ageng. Ini kan viral karena sekarang sudah zaman medsos ya. Jadi orang kemudian bisa memviralkan di media sosial, ada mungkin screenshot segala macam kayak begitu kan. Kalau dulu sudah yang kayak gitu udah banyak sebetulnya. Dan ini menunjukkan berarti ada satu komunikasi yang memang miss ya, dan juga ada disfungsi orang tua di dalam pengasuhan anak gitu. Karena kan bagi anak itu ya kalau rapotnya itu jelek, tapi kalau orang tua datang kan tetap
berarti menunjukkan tanggung jawab. Kalau rapotnya ternyata nggak jelek, rapotnya bagus, orang tua nggak datang juga berarti orang tua tidak punya apresiasi, nggak punya perhatian kepada anak untuk ikut datang. Dan kalau orang tua datang ketemu wali kelas kan kesempatan ngobrol dengan wali kelas, tanya, Pak, anak saya di sekolah gimana, teman-temannya siapa aja gitu kan. Kesempatan untuk kemudian kalau menurut saya ketika orang tua datang ngambil rapot ketemu wali kelas itu, kesempatan untuk mengeksplor, tahu gitu kan bagaimana pandangan gurunya terhadap anaknya. Kan guru bisa lihat tuh teman-teman dia siapa, gimana pergaulan di sekolah sehari-hari. Kalau di rumah kan mungkin udah pulang sore, capek tidur, pagi berangkat gitu kan. Nah kalau di sekolah kan bisa kepantau, siapa yang mantaunya? Ya wali kelasnya seperti itu. Nah kalau sampai orang tua kemudian nggak mau datang, berarti satu menunjukkan ada satu hubungan yang perlu dipertanyakan nih antara anak sama orang tua. Yang kedua, ya orang tua berarti kalau sampai nggak datang dan ini berkali-kali, orang tua berarti udah lepas tangan itu tentang anaknya. Pokoknya anak masuk sekolah, mau sekolah Islam sekolah, pokoknya terima bersih, anaknya harus baik. Sementara orang tua nggak mau terlibat di dalam kemudian membersamai anak ketika dia ada di sekolah kan begitu. Karena kan sekolah gimana pun juga bukan orang tua sesungguhnya buat si siswi atau siswa itu kan. Itu kan mitra sebetulnya, mitra orang tua sama-sama mendidik anak. Begitu Pak Ageng. Kalau ini bukan pertama tapi memang ini viralnya kayak begitu nih. Betul. Ada lagi yang kemarin sempat viral juga di TikTok. Apa tuh Pak Ageng? Malah sewa LC. LC itu apa? Lagi karaoke ya? Itu betul tuh Bagong itu? Tapi katanya kalau itu joke katanya. Oh, jangan sampai ya. Jadi ibunya dibilang LC. Astagfirullah. Takutnya nanti berikutnya nyewa preman gitu ya. Mobil rapot supaya naik kelas begitu. Supaya rapot nilainya bagus-bagus semua. Apa sih itu? Bercanda ya Ma atau bercanda ya Bun atau gimana? Aduh, masa ibunya bilang LC gitu. Aduh kacau. Tapi sebenarnya gini ya. Sebenarnya ada dampaknya nggak nih Ustadz? Ketika orang tua itu ya mungkin sibuk banget gitu. Sampai bener-bener untuk momen-momen ya. Momen-momen ketika siswa itu membutuhkan. Orang tua itu harusnya hadir ke sekolah. Nih ketika bagi rapot. Tapi tidak menyempatkan untuk hadir. Ini dampaknya ada nggak ke anak-anak? Saya pernah ada dialog ya sama orang tua ya. Ketika anaknya mau kelulusan nih, mau lulus nih Pak Ageng ya kan. Itu ada orang tua yang komen, kalau menurut saya sih nggak penting lah orang tua datang ke acara pelulusan itu kan. Karena dia bercermin, dia pun dulu ketika lulus kuliah pun orang tuanya nggak datang begitu kan. Kan yang penting perhatiannya, bukan masalah hadir, biasa seperti itu. Ya oke lah kalau tidak hadirnya karena alasan yang bisa diterima secara ini ya, naluri oleh anak ya. Kayak misalkan orang tuanya memang ya sakit, mendampingi ya siapa yang sedang ada keperluan, itu kita masih bisa terimalah. Tapi kalau sekiranya orang tua kemudian nggak ada halangan sebetulnya kan, nggak ada yang kemudian penting banget untuk membatalkan ambil rapot anak, tapi nggak mau datang juga. Nah berarti di sini sebetulnya ada satu momen yang di mata anak itu sebetulnya penting ya. Masih kelihatannya kata kita sebagai orang tua ambil rapot doang sih, apa pentingnya gitu kan. Nah tapi sebetulnya buat anak itu sendiri ya, dia merasa datangnya orang tua ke sekolah itu sangat penting sekali. Terutama tadi kalau orang tua dia ingin mendalami kehidupan anak itu di sekolah tuh gimana, teman-temannya gimana. Orang tua pengen tahu pandangan guru terhadap anaknya, kan itu penting banget gitu kan. Saya kira nggak semua orang tua tahu siapa teman-teman anak mereka tuh di sekolah, ketemu dengan siapa, ada masalah apa di sekolah. Karena anak-anak tuh kan apalagi sudah dewasa, sudah SMA ya, mereka bisa nutup-nutupin apa yang mereka lakukan di sekolah, dengan siapa mereka berteman, punya pacar, itu bisa mereka tutupin begitu kan. Nah, tapi kalau ketemu dengan guru kan orang tua bisa tadi mengeksplorasi apa yang ada di sekolah. Terus yang kedua, Ustaz Ageng ya, kalau kita perhatikan juga ya, kalau mungkin sekali dua kali ya mungkin anak belum merasakan sesuatu ya. Tapi kalau terus-terusan orang tua nggak pernah hadir bagi rapot, atau ada momen seperti misalnya ya misalkan anaknya pentas, wisuda tahfiz misalkan begitu nggak datang juga orang tua di sana, anaknya dapat penghargaan, yang orang tua diminta datang nggak datang juga begitu. Ini gimana kita memberikan apresiasi pada anak dan menguatkan emotional bonding antara orang tua dengan anak begitu. Karena kan buat anak support yang paling
penting itu dan paling pertama ya di rumah orang tua, bahwa anak tuh butuh support system gitu kan untuk mental dia gitu ya, bahwa dia punya prestasi itu orang tuanya mengakui, orang tuanya memberikan pujian, apresiasi. Kalau anaknya juga punya masalah, orang tua juga tetap memberikan support pada dia. Kalau orang tua nggak mau terlibat, nggak mau hadir, ini ada sesuatu memang yang hilang, yang nggak disadari oleh orang tua, bahwa itu sebetulnya penting. Ya mungkin bagi kita sebagai orang tua, bagi rapot doang apa sih, wisuda doang apa sih gitu kan. Tapi buat anak yang kita di sana itu, mereka walaupun cuma sesaat itu merasakan satu yang menyenangkan. Orang tuanya mau datang, oleh kemudian bisa foto bareng untuk kenang-kenangan, taruh. Kemudian juga nanti tuh anak-anak bisa mengenalkan, Pak itu teman aku loh, ini temanku namanya ini, aku suka ceritakan ini. Kan orang tua tahu, begitu kan, seperti itu. Persoalannya Pak Ageng, ternyata ada sih orang tua memang yang beranggapan yang nggak penting datang ke seperti itu. Nah yang kayak gini malah justru saya terus terang jadi sangat kecewa kalau sampai orang tua tidak mau meluangkan waktu hadir di momen-momen yang sebetulnya itu berharga buat anak itu, Pak Ageng. Ini berkaca aja ke anak saya ya. Jadi saya ini kan sebagai guru, ya kan, guru gitu ya. Kemudian ketika ada anak-anak, ada undangan seperti misalnya ada wisuda tahfiz, ada kayak gitu. Ini anak lu pengen banget dihadirin sama abinya gitu ya. Sampai ini pokoknya harus datang. Dalam satu sisi juga saya ketika itu harus ngajar gitu kan. Ini kan harus bagi-bagi waktu gitu ya. Nah, ketika itu ya akhirnya menyempatkan hadir. Nah, pas pulang itu cerita, Abi tadi kakak udah nyariin mana abinya. Nah itu Bang. Sedangkan orang tua yang lain teman-temannya itu orang tuanya udah pada hadir. Betul. Gitu, jadi seakan kehadiran orang tua itu sangat diharapkan gitu. Betul. Seperti itu ya. Betul Bang. Itu saya pernah di satu video ya di medsos itu kan. Tapi di luar negeri ya, itu ada kelihatannya anak usia-usia TK gitu ya, yang dia ada pentas itu di sekolahnya dengan teman-temannya berbaris di panggung. Begitu dia nyari tuh, begitu lihat orang tuanya, itu wajahnya sumringah sekali gitu, kan seneng sekali. Pak kalau pikir-pikir kan tiap hari ketemu sama ibunya, tiap hari ketemu sama bapaknya gitu kan. Tapi momen itu kan beda gitu kan, antara di rumah dia temenin tidur misalnya, atau main dengan orang tua di rumah, dengan ketika anak itu di sekolah, di hadapan teman-temannya, di hadapan juga guru-guru, orang tua datang, itu momentumnya itu sangat beda dengan apa yang dialami sehari-hari dengan anak itu di rumah. Itulah yang saya katakan bahwa kita tuh dengan anak harus menciptakan emotional bonding, ikatan emosi, ikatan hati dengan anak. Salah satunya hadir ketika acara-acara yang bagi anak itu kayaknya luar biasa, walaupun anak cuma tampil katakanlah sekian menit gitu ya, cuman satu kali pementasan, tapi dengan kita hadir, kita melambaikan tangan, kita foto di situ, itu buat anak sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Itu mereka sangat senang sekali, Pak Ageng. Itu bedanya antara kita dengan anak-anak itu di situ bedanya. Kalau misalnya mungkin kalau sekali dua kali kayak gitu ya, mungkin bisa jadi pelumrahan ya. Orang tua itu mungkin sibuk pada saat apalagi ada alasan yang bisa masuk akal saya terima sama anak gitu kan. Tapi efeknya secara jangka panjang itu ketika kok nggak pernah hadir terus nih orang tua ini, khawatirnya jadi malah anak tuh seperti apa Ustaz nanti ke depannya? Jadi anak itu kan dia ada namanya manusia itu kan dia ada simpanan ya, simpanan cinta, kasih sayang, perhatian, begitu kan. Kalau itu diisi itu itu kan itu dia kan nanti kan banyak. Nah kalau banyak diberikan perhatian, cinta, kasih sayang, asal nggak berlebih Pak Ageng ya, nggak jadi manja begitu. Maka anak itu dia bisa mengapresiasi orang lain. Dia bisa punya empati pada orang lain. Namanya dipuji itu rasanya gini loh. Enak loh kalau dipuji itu. Kalau kita datang mendukung temen kita tampil, senang loh. Karena dulu aku juga, mamaku datang, ayahku datang loh ketika aku tampil, ketika aku bagi rapot. Aku tuh seneng begitu kan. Itu kalau dia, jadi kalau orang psikolog tuh bilang, jadi tangki cintanya itu terisi gitu kan. Dia bisa share itu, dia bisa rasakan dan dia bisa bagi kepada orang lain. Tapi kalau nggak pernah kemudian orang tua atau minim lah gitu kan. Nah kalau tangkinya itu dia setengah terisinya, apalagi
apalagi cuma 1/4, maka dia susah untuk bisa mengapresiasi orang lain. Dia susah bisa memberikan empati pada orang lain karena dia sendiri minim mendapatkan itu dari orang tuanya. Jadi makanya buat saya ini, buat para orang tua, sesuatu yang mungkin bagi kita itu enteng-enteng aja, ringan-ringan aja, tapi buat anak itu bisa sesuatu yang sangat berarti. Dan tadi itu kita memberikan kasih sayang. Sementara kan dalam agama kita Nabi katakan malam yarham lam yurham. Siapa yang tidak sayang tidak akan disayang oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang tuh mengatakan, ya kan cuma bagi rapot doang, tiap hari juga saya mah sayang Pak, gitu-gitu. Oke, itu bagus begitu. Tapi kalau lebih kita berikan sesuatu ekstra, kan justru lebih bagus lagi begitu kan. Jangan jadi orang tua tuh ya mengambil metode simple minimalis. Kayak gimana tuh? Ala kadarnya aja gitu kan. Ala kadarnya merasa udah cukup gitu. Nanti jangan-jangan ya anaknya nikah nggak datang juga. Ini kamu biasa aja gitu kan. Bapak nggak usah datang. Ya bisa jadi ada orang tua yang sampai berpikir ke arah sana. Jadi nanti lama-lama dampaknya anak itu dia akan mengalami kekeringan kasih sayang. Yang kedua, nanti khawatirnya anak ini punya tanda kutip ya dendam pada orang tua karena dulu dia atau kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi nanti ketika orang tuanya kemudian ya nauzubillah ya sakit lah atau apalah butuh bantuannya atau hari-hari sudah pisah rumah, pisah kota, anak jarang datang, jarang nengok gitu kan dengan alasan bahwa ya tadi tanpa dia sadar itu di bawah alam bawah sadar anak itu dia tuh punya semacam dendam pada orang tuanya karena dulu tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan. Momen di mana dia itu ingin banget bapak ibunya hadir itu malah nggak datang. Khawatirnya tuh alam bawah sadar itu membuat dia kemudian ada semacam tanda kutip dendam kepada orang tuanya Pak Ageng. Nauzubillah min dzalik. Iya. Kalau gini sekarang Ustadz, ini kan kalau kayak di sekolah itu ada yang siswanya itu boarding, dia itu harus nginep, tinggal di sekolah gitu kan. Nah tapi memang ada keterbatasan orang tua mungkin karena jarak jauh gitu ya. Harus ongkosnya juga besar, harus beli tiket pesawat dan segala macam. Ini memang benar-benar nggak sempat dan nggak ada dana untuk itu gitu. Ini seminimal-minimalnya gimana orang tua ini? Soalnya kan bisa telepon, bisa video call. Kan kalau di pondok itu kan ada slot waktu itu orang santri boleh video call, boleh telepon. Nah itu dimanfaatkan. Atau ketika misalkan ini anak mau kenaikan kelas, jadi orang tua kan sebetulnya mudah-mudahan ya, kalau punya niat, itu bisa nabung itu kan dia. Nanti bulan apa, sekitar mungkin 10 bulan lagi nih, anak kita yang selalu ngambil ini naik kelas nih gitu. Biasanya sekolah itu memberikan kalender pendidikan. Betul, ada sudah on schedule gitu kan. Nah jadi kan bisa nabung itu orang tua. Jadi kalau memang itu dirasa dan memang sebetulnya diusahakan datang, punya niat, punya tekad, saya harus nabung biar bisa nanti datang nengok anak saya walaupun saya harus beli tiket pesawat atau tiket kapal laut begitu kan. Nah, tapi saya harus datang. Maka nabung dari sekarang itu tadi supaya anak itu dia merasa ada apresiasi dari orang tuanya. Diikhtiarkan dulu Pak Ageng ya, jangan sampai kemudian alasannya jauh lah Pak lah. Kosnya juga mahal, oke gitu kan. Tapi cobalah punya niat, punya tekad untuk membersamai anak. Apalagi kalau nanti pelulusan gitu kan wisuda, udah dari sekarang nabung gitu kan. Mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan keluar atau kemudian bisa membersamai anak ketika wisuda, ketika pelulusan. Intinya memang harus ada kemauan dulu, tekad dulu Pak Ageng itu. Jadi kan memang jangan sampai anak itu merasa kehilangan figur. Betul, padahal sebenarnya ya anak-anak itu juga butuh bonding dari orang tuanya. Betul. Kalau Rasulullah itu gimana yang ngebangun bondingnya itu ke? Kalau kita baca buku-buku pendidikan anak ala Rasulullah ya, Pak Ageng ya, itu banyak sekali hadis-hadis yang menuturkan bagaimana Nabi itu orang yang begitu penyayang pada anak-anak, pada keluarganya, maupun pada sahabat-sahabat yang masih anak-anak. Seperti dengan sepupu beliau Ibnu Abbas ya, atau juga dengan sahabat-sahabat lain masih anak-anak. Nabi sering membersamai mereka. Kalau bertemu, Nabi mengucapkan salam pada mereka. Jadi Nabi mendahului mereka mengucapkan salam. Kalau mereka juga sedang ada sesuatu, Nabi juga membersamai mereka. Bahkan ada seorang sahabat yang masih anak-anak itu ketika dia punya seekor burung peliharaan, burung itu kemudian mati, itu Nabi menemani dia. Masya Allah. Ya, sampai ada perhatian sangat luar biasa kepada sahabat-sahabat yang masih anak-anak, sekalipun bukan putra beliau, bukan keluarga beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang sosok
dia panglima perang, kepala negara juga iya, tapi juga sosok pendidik yang membersamai anak-anak seperti itu. Jadi luar biasa Pak Ageng itu bagaimana contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini Ustadz, ya bisa dikatakan orang tuanya memang benar-benar sibuk ya, terutama sosok ayah gitu kan. Dia harus cari nafkah, mungkin kesibukannya lebih sibuk daripada menteri gitu. Ini tipsnya gimana Ustadz? Ya, untuk tetap bisa komunikasi sama anak gitu ya. Mungkin dari jarak jauh atau seperti apa gitu. Kita ini kan cari uang untuk kebahagiaan anak ya. Itu dia. Begitu. Nah, ketika kemudian anak kita dia merasa tidak bahagia atau kita ingin lebih membahagiakan anak, harusnya uang udah nggak ada artinya dong. Gitu harusnya karir tuh udah nggak ada artinya dong, gitu kan? Buat apa kita karir tinggi, uang juga banyak, tapi anak nggak happy, nggak bahagia dengan kita sebagai ayahnya, karena kita jarang hadir dalam kehidupan mereka, jarang membersamai mereka, jarang memberikan apresiasi. Ya buat apa kita cari duit kalau begitu? Atau kalau tadi kembali ya bahwa dalam dunia pendidikan sudah ada kalendernya on schedule. Bisa dong ngatur cuti dong, gitu kan. Ini cuti deh, saya pengen cuti ini seminggu karena itu anak saya pada saat itu nanti kenaikan kelas, wisuda atau ada acara apa. Saya pengen hadir di sana gitu kan. Karena itu sudah diedarkan oleh pihak sekolah, oleh pihak pondok pesantren namanya acara-acara sekolah. Coba dong dibikin cuti segala macam gitu kan. Sempatkan datang pada momen-momen seperti itu. Kalau memang kita nih punya tekad ingin kemudian menambah pundi-pundi kasih sayang pada anak-anak kita. Jadi jangan kemudian gampang menyerah. Nggak usah lah, aku kan sibuk seperti itu. Dicoba belum mengajukan ke kantor cuti pada nanti bulan apa selama beberapa hari gitu kan? Harusnya bisa Pak Ageng. Ya Ustadz, Masya Allah ini luar biasa ini. Jadi Ustadz, kalau misalnya nanti saya minta Ustadz ngambilin rapot anak saya boleh? Aduh, saya bukan driver ojol Pak Ageng. Pakai aplikasi Pak Ageng. Ya bapaknya datang lah gitu. Datang ya. Iya. Jadi memang harus diatur ya. Iya Pak Ageng. Dia sebagai guru bagi rapot buat anak orang, anak sendiri juga datang. Betul ya kan. Yang namanya anak nganggap saya itu kan orang tuanya, bukan guru, bukan guru jadinya gitu. Walaupun beda apa namanya tempat gitu kan. Masya Allah. Jadi harus menyempatkan. Betul Pak Ageng. Ya. Baik gitu ya. Masya Allah nih teman-teman di podcast Pulang Mengajar ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Amin. Makasih Ustadz. Sama-sama. Iya.